050048 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen mampu Ibu Cynthia Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 9. Rintangan pembangunan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Berkembangnya ketidakdimetrian pendapatan. 2. Kemiskinan. 3. Gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyakup immobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak puas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Hal ini akan merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimal, sehingga banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, di sini ada lingkaran setan atau vicious circle. Di negara yang sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat bersifat relatif dan dalam berhubungan dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tentang kerjanya rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga terbuang sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Keadaan ini sering disebut dengan lingkungan setan. Iklim tropis. Iklim tropis menyebabkan 3 macam. 1. Kurangnya usaha manusia. 2. Banyaknya penyakit. 3. Keadaannya pertanian tidak menguntungkan. Kekuatan internasional. Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan dalam kompresi perdagangan internasional. Pembangunan negara sedang berkembang biasanya diikuti dengan kenaikan impor bagi negara-negara tersebut. Berkembangnya investasi dicermati oleh kenaikan pemerintah akan barang-barang untuk investasi tersebut, mesin-mesin dan sebagainya. Kebudayaan yang tidak ekonomis. Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalangi pemenuhi dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkat hidupnya karena sering bertentangan dengan eksternasi kebudayaan atau tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintah dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu menjalankan, sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Ketentuan dari dalam. Ketentuan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya pembangunan. Contoh kekuatan dalam. 1.
dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif dengan cara 1. Mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi. 2. Peningkatan teknologi. 3. Menunjukkan produk dan pasar kapital diperluas. Selanjutnya, akumulasi kapital. Akumulasi dapat berupa kenaikan volume tabungan yang diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Selain membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan mentor dalam akumulasi kapital juga dengan cara memperhatikan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas alokasi kapital dan dapat menyalurkan tabungan ke investasi yang produktif. Penyerapan kapital dan stabilitas kapitalis ini ditentukan oleh dua hal, yaitu satu pihak tertentu oleh adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital, dan di lain pihak oleh syarat-syarat diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kriteria investasi. 1. Investasi harus ditetapkan setidaknya sedemikian rupa sehingga memaksimalkan. 2. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan dalam neraca pembayaran. 3. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada penggunaan tenaga kerja terdapat investasi. Nilai dan lembaga. Perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan motif metode produk baru. Harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Harus disadari bahwa manusia dapat menguasai alam harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik, dan tujuan ini haruslah merupakan bagian dari budaya manusia. Selanjutnya, di sini ada topik 11. Unsur-unsur pembangunan ekonomi dibagi menjadi 7. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Ilmu pengetahuan teknologi. 4. Keadaan politik. 5. Sosial budaya. 6. Sistem pemerintah. 7. Infrastruktur. Produk kumpulan manusia yang menemukan wilayah geografik dan ruang tertentu. Tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Angka kerja. Penduduk usia produksi yang sudah memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja atau sedang tidak aktif mencari kerja. Selanjutnya, kapital. Semua berbentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk memenuhi output. Fungsinya menaikkan produktivitas jangka pendek. Sumber-sumber kapital dibagi menjadi 3. Memaksimalkan SDM, menemukan konsumsi atau meningkatkan ekspor. 3. Meningkatkan faktor-faktor dari yang kurang produktif menjadi produktif. Penyebab rendahnya akumulasi kapital dibagi menjadi 2. Adanya lingkungan yang tidak berjuang pangkal, kurangnya tabungan yang disebabkan oleh tingginya konsumsi. Selanjutnya, di sini ada topik 12. Sumber alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditentukan oleh manusia dalam alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya, hal terpenting yang berupa benda hidup
hayati ataupun benda mati non-hayati. Macam-macam SDM. SDM dapat diperbaharui hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme. Berdasarkan sifatnya, SDM yang tidak dapat diperbaharui bahan-bahan galian atau barang-barang tambang. Berdasarkan jenisnya, SDA hayati biotik, hewan, daging, ikan, telur, tumbuhan. Non-hayati abiotik, benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Selanjutnya, teknologi dan wirawisata. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada berupa perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lain. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan, perbankan, dunia bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengaruhi keuntungan. Fungsi wirausaha luas di dalam segala keadaan